Kita panen beberapa sayuran yang ada di kebun yuk. Hai Mak, Assalamualaikum. Seperti biasa aku lagi ada di kebun. Rencananya aku mau panen-panen beberapa sayuran yang udah bisa kita panen. Jadi kalian jangan salfok sama anak aku pun gak tahu dia lagi lihat apa karena aku hari ini mau panen-panen. Jadi karena mataharinya belum keluar dan ini belum terlalu panas, aku mau panen-panen dulu. Dan nampannya pun udah aku sediakan. Jadi yang pertama bakalan kita panen ini ada tanaman cabai. Kalau biasanya aku panen cabai itu pas udah memerah, jadi kali ini aku putuskan aku bakalan panen cabai yang masih hijau. Selain karena aku butuh, sekalian juga aku nanti bakalan pruning tanaman cabai ini supaya dia mengeluarkan tunas baru lagi. Terus nanti cabangnya bakalan banyak, kemudian berbunga lalu berbuah lagi. Ini termaksud salah satu rahasia aku supaya tanaman cabai ini tetap berbuah dan bertahan lama. Setelah kita panen, kita pruning cabangnya, kemudian jangan lupa untuk dipupuk supaya cepat mengeluarkan tunas baru dan tunasnya ini menjadi cabang yang baru, kemudian berbunga, lanjut habis itu menjadi buah. Dan ini dia hasil panennya. Aku panen beberapa buah aja sesuai kebutuhan, kemudian cabangnya aku pruning. Aku nggak panen semuanya karena masih ada buah yang masih kecil-kecil, jadi kita biarin aja. Kemudian kita lanjut panen daun kemangi. Oh ya Mak, kemangi juga salah satu tanaman yang mudah banget loh untuk kita tanam. Selain mudah kita tanam, cara panennya juga dengan cara dipotong seperti ini. Jadi daun kemanginya ini bakalan awet untuk kita panen selanjutnya. Kemudian kita lanjut panen beberapa daun bawang yang udah rebah-rebah. Kalau untuk daun bawang biasanya aku panen yang daunnya ini udah rebah-rebah. Jadi tanaman daun bawangnya juga bakalan awet dan bisa kita panen berkali-kali. Kita panennya kalaupun kita butuhkan ya. Dan ini ada batang daun bawang yang udah busuk, kita ambil aja supaya nanti batang daun bawang lainnya gak ikut busuk juga. Dan untuk tanaman daun bawangnya aku baru punya 2 polybed dan ini sudah mengeluarkan beberapa tunas baru lagi. Oh ya Mak, kenapa aku bisa bilang tanaman kemangi ini mudah banget untuk kita tanam? Dikarenakan kalau untuk tanaman kemangi ini sekali kita tanam, maka kita nggak bakalan nyemai-nyemai tanaman kemangi lagi. Dikarenakan itu karena tanaman kemangi yang sudah berbunga, bijinya bakalan bertebaran di seluruh kebun kita dan dia bakalan hidup tanpa kita semai. Dan untuk panen kemanginya udah selesai, kemudian kita lanjut panen kangkung. Ini kedua kalinya aku panen kangkung yang aku tanam di dalam ember bekas. Kalau untuk kangkung aku pasti nggak bosan-bosan bilang ke kalian kalau tanaman kangkung ini juga termasuk dalam tanaman yang mudah banget kita tanam, apalagi kalau kita mau mulai belajar menanam sayuran. Tanaman kangkung menjadi rekomendasi buat kalian selain tanaman kemangi tadi ya. Dan karena kita udah menanam tanaman kangkung, maka kita bakalan bisa panen kangkung berkali-kali. Tapi ada ya juga yang bilang kalau panen kangkung itu jangan lebih dari 3 kali. Nah, gimana menurut kalian Mak? Panen kangkungnya udah selesai dan kita dapat segenggam, kemudian kita bakalan lanjut panen sawi yang ada di dalam planter bag tanamannya murbe. Karena kemarin itu aku kekurangan pot, makanya aku tanam sawinya di dalam planter bag murbe, tapi sepertinya perkembangannya kurang bagus karena kurang sinar matahari. Karena tempatnya ini terlalu teduh di bawah tanaman murbe yang udah besar, jadi mataharinya terhalang sama daun murbe. Walaupun tanaman sawi ini kurang maksimal, gak apa-apa, tetap kita panen aja. Karena kalau kita tunggu pun
tanaman sawi ini gak bakalan besar lagi. Dan ini hasilnya. Kemudian kita lanjut panen terong. Ini terong pertama yang aku panen. Ini pertama kalinya aku panen terong hijau ini. Kebetulan ini pun tanaman pertama yang ada di kebun aku. Sebenarnya aku ada 2 tanaman terong hijau yang aku tanam di polybag, tapi yang satunya itu udah mati. Padahal udah besar dan udah berbuah loh, tapi aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mati. Kemudian kita lanjut ke panen selanjutnya. Dan kita bakalan panen pakcoy. Ini pakcoy yang aku tanam di dalam jerigen bekas. Berkebun itu nggak mesti punya pot bagus ya. Kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitaran kita. Contohnya seperti ini. Aku punya jerigen bekas, kemudian aku belah untuk aku jadikan tempat menanam sayuran. Selain murah meriah, kita bisa menghemat pengeluaran. Panen pakcoynya udah selesai dan ini dia hasil panen kita hari ini. Ada sayuran pakcoy, kangkung, sawi, kemudian ada kemangi, daun bawang, terong, terus yang terakhir sayuran kel. Kalau kelnya nggak kerikot ya. Dan nggak terasa kegiatan panen aku udah selesai. Yuk mari kita menanam di pekarangan rumah. Tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam. Sekian dulu untuk kegiatan panen-panen aku hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan aku selanjutnya. Bye-bye.